Muhammad Rizky, Hadir Ibu. Cut Desyanti, Hadir, Bu. Gofari, Hadir Bu. Adelia Puspita Ayu, Hadir, Ibu. Ahmad Rivaldi, Hadir Ibu. Meisha, Hadir, Bu. Amanda, Amanda nggak ada. Hadir, Bu. Dini, Dinitri, nggak ada. Hadir, Ibu. Rajwa Bilkis, Hadir, Bu. Rastania Putri Gunawan, Hadir, Ibu. Siti Nurila, Siti Nurila nggak ada. Al Khairina, Hadir, Bu. Firda, Hadir, Bu. Muhammad Arik, Hadir Bu. mana Muhammad Arik? Hadir Bu. Nazwa, Hadir, Ibu. Rangga Ramadan, Hadir Ibu. Nabil Amru, Izin ke toilet, Bu. tapi ada. Ada. Harus aja. Raffi Putra Ramadan, Hadir Bu. Rafani Adinda Putri, Hadir, Bu. Nafa, Hadir, Ibu. Aurel Jesse, Hadir, Ibu. Abdullah Rifki, Hadir Bu. Iza Faiza, ya ada. Erza Dimas Saputra, Hadir Ibu. Muzaffar Yaser, nggak ada. Nurul Azizah, Hadir, Ibu. Alwan Saji Satria, Hadir Ibu. Muhammad Nuku Hamka, nggak ada. Sakira Hadar, nggak ada. Farel Lavito, Hadir Bu. Amelia Putri Abdullah, Hadir, Bu. Hadir. Dinda Syafiah Maharani, Dinda, nggak ada. Taki Zakiullah Azamuddin Arhab, Hadir Ibu. namamu panjang banget. Ya Bu. Dari Seva, Bapak. apa Hadir Bu. Siapa Seva aja. ada. Bunelo, Hadir, Ibu. Ritniza Nebula, Neblina, astagfirullah mata. Nizia Neblina, nggak ada ya. Yonanda Murdana, Hadir Ibu. Piana Satriana, Hadir, Ibu. Febrianti, Hadir, Bu.
Naila Firlina Mira. Hadir Ibu. Mana Naila? Hadir Bu Naila. Ya, ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Ibu Syakira sakit Bu. Syakira. Ya, ada lagi? Sama Disa Bu. Dinda. Mhm. Dinda tadi udah on mic cuma nggak kedengeran suaranya. Dinda hadir. Hadir Bu. Ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan agenda kita presentasi tugas oleh kelompok yang hari ini di giliran untuk mempresentasikan tugasannya. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 9 Bu. Kelompok 9. Oke, silakan. Oke, jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Desmi Nurdara selaku dosen mata kuliah pada pertemuan kali ini. Jadi di sini kami kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai analisis manajemen pengetahuan pada PT Telkom Indonesia. Oke, boleh di next slide. Oke, jadi sebelum kita memulai pembahasan materinya, di sini sudah tertera anggota dari kelompok 9, yaitu ada saya sendiri, yaitu Ahmad Rifaldi, lanjut ada Amelia Putri Abdullah, terus ada Mesia Rahmania, lanjut ada Kayla Marsha, dan juga Stella Asteria. Oke, untuk materi pertama saya serahkan kepada rekan saya. Oke, jadi di sini ada company profile dari PT Telkom Indonesia. Jadi PT Telkom Indonesia ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau BUMN yang fokus pada penyediaan layanan jaringan telekomunikasi di Indonesia dan penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Terus pemerintah Republik Indonesia memiliki mayoritas saham Telkom sebesar 52,9%. Sementara sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 47,91%. Boleh di next slide. Jadi di sini ada tujuan, visi, dan misi dari PT Telkom Indonesia. Utamanya ada tujuannya, PT Telkom ini mau mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini merupakan internal dan eksternal dari PT Telkom Indonesia. Terus ada visi untuk menjadikan digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian ada misi dari PT Telkom ini yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan realita digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Untuk yang terakhir, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Di next slide. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Oke. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke analisis PT Telkom itu sendiri, pertama izinkan saya untuk menjelaskan sistem manajemen pengetahuan. Apa sih sistem manajemen pengetahuan itu atau KMS? Nah, sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system merupakan salah satu jenis sistem teknologi informasi yang menyimpan dan mengambil pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, lalu penyelarasan proses.
Nah, sistem manajemen pengetahuan itu bisa ada di dalam organisasi ataupun tim, tetapi juga bisa digunakan untuk memusatkan basis pengetahuan atau basis pengetahuan kepada pengguna atau pelanggan gitu. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada piramida kognitif KMS. Kalau dilihat itu, piramida kognitif KMS itu berbentuk kerucut ya. Nah, apa sih piramida kognitif KMS ini? Nah, piramida kognitif KMS itu merupakan gambaran gimana informasi itu bisa diolah menjadi sebuah pengetahuan, lalu kemudian dijadikan dasar buat memutuskan sesuatu hal gitu. Nah, di piramida kognitif sendiri ini ada yang pertama itu data. Data itu merupakan di paling bawah itu kan ada data ya. Nah, data ini merupakan elemen paling dasar karena sama sekali dia tuh belum diproses gitu. Elemen mentah ini tuh belum bisa digunakan. Contohnya data itu apa sih? Kayak misalkan angka, kode, atau tabel, lalu basis data. Nah, selanjutnya ada informasi. Di atasnya lagi ada informasi. Nah, informasi ini hasil dari data tadi yang udah diproses. Jadi, informasi ini udah lebih memiliki makna daripada data sebelumnya. Contohnya itu kayak ide, gagasan, konsep, atau pertanyaan. Nah, selanjutnya itu ada pengetahuan. Di atasnya lagi ada knowledge, pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan informasi yang dikumpulkan untuk diorganisir lalu dipahami. Contoh pengetahuan itu kayak teori, fakta, terus habis itu ada kerangka kerja. Nah, selanjutnya di paling atas itu ada wisdom atau kebijakan. Setelah tadi dari proses data sampai knowledge itu udah didapetin. Nah, di yang terakhir itu ada kebijakan. Kebijakan itu penerapan pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk nanti pengambilan keputusan gitu. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada teknologi dan alur pengetahuan. Sebelum masuk ke materinya, knowledge management system itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola pengetahuan. Jadi di dalamnya itu terdapat alur pengetahuan ya atau knowledge cycle. Lalu selanjutnya itu ada teknologi yang mendukung dari alur pengetahuan tadi gitu. Oke, boleh di next slide. Nah, kenapa sih harus teknologi? Teknologi itu kalau dilihat berdasarkan fungsinya, teknologi sebenarnya itu bukan penentu guys dari alur knowledge management system, tapi teknologi itu punya peran yang besar untuk mendukung proses dari alur yang tadi, alur knowledge management tadi gitu. Nah, teknologi juga bisa jadi media dalam KMS yang membantu untuk memfasilitasi knowledge sharing. Jadi kayak dia tuh bisa memfasilitasi KMS untuk supaya si KMS itu tuh bisa di-sharing ke pengguna atau pekerja lain yang punya akses ke KMS itu gitu. Makanya kenapa teknologi itu punya peran yang cukup besar. Selanjutnya ada alur pengetahuan. Alur pengetahuan atau knowledge cycle itu merupakan rute pengetahuan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Jadi sebelum alur pengetahuan itu dimasukkan ke dalam KMS, sebelum pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam KMS itu ada yang namanya alur pengetahuan. Nah, alur pengetahuan itu merupakan kayak alur pengetahuan itu kebagi jadi 5. Bisa dilihat di sini, yang pertama ada knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan, lalu yang kedua ada knowledge refinement atau perbaikan pengetahuan, lalu yang ketiga ada knowledge storage atau penyimpanan pengetahuan, lalu selanjutnya ada share knowledgement atau ada knowledge transfer atau share. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada knowledge utilization. Oke, boleh kan sebelumnya? Slide sebelumnya. Nah, untuk yang pertama itu knowledge acquisition. Apa sih knowledge acquisition? Knowledge acquisition itu merupakan proses pengadaan data, informasi, dan pengetahuan yang bisa digunakan bagi organisasi. Nah, akuisisi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Jadi ada cara yang bersumber dari dalam organisasi tersebut ataupun dari luar organisasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada knowledge refinement atau perbaikan pengetahuan gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita udah akuisisi datanya, itu kan nggak mungkin semuanya dipakai ya, pasti disaring dulu. Nah, di alur ini kita tuh menyaring pengetahuan tersebut gitu, atau bisa juga di dalam alur ini pengetahuan yang tadinya udah disimpan sama organisasi atau udah kita punya itu bisa dikembangkan lagi supaya menjadi inovasi baru atau pengetahuan yang baru yang lebih mudah untuk digunakan. Nah, lalu selanjutnya ada knowledge storage atau penyimpanan pengetahuan. Penyimpanan pengetahuan merupakan media sebagai tempat menyimpan organisasi knowledge baik dalam bentuk hard copy maupun format digital. Jadi tadi selain medianya itu teknologi, sebelum dijadikan sebuah teknologi si KMS, si pengetahuan ini tuh bisa disimpan dulu gitu di dalam hard copy ataupun format digital. Nah, boleh next slide? Oke, selanjutnya itu ada knowledge transfer atau share. Jadi di knowledge transfer ini merupakan proses mentransfer atau mendistribusikan pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi setelah tadi udah disimpan nih pengetahuannya, lalu baru bisa kita share gitu ke pihak lain. Tapi di dalam transfer pengetahuan ini atau knowledge transfer ini, pengetahuan ini perlu diperhatikan gitu. Nge-share-nya tuh dalam transfernya itu perlu diperhatikan bentuk pengetahuan yang akan ditransfer. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan pengetahuan atau knowledge utilization. Knowledge utilization sendiri merupakan pemanfaatan pengetahuan organisasi yang tadi yang tersedia di dalam KMS. Lalu menjadikan karyawan tuh jadi karyawan tuh di KMS kan bisa ngeakses ya bagi yang punya akses. Lalu dia tuh jadi punya pengalaman intelektual yang lebih tinggi gitu dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan ataupun penyelesaian masalah pekerjaan untuk karyawan. Nah, selain itu pemanfaatan pengetahuan akan merangsang si karyawan buat memperoleh ide-ide baru gitu. Dan ide-ide tersebut itu bisa jadi cikal bakal yang inovasi yang bermanfaat bagi si organisasi gitu. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ada perancangan manajemen pengetahuan sistemnya PT Telkom nih. Jadi sebelumnya PT Telkom ini menggunakan 4 komponen atau struktur. Yang pertama itu ada pekerja pengetahuan, lalu yang terakhir itu ada ada teknologi input output dan pengontrol. Nah, dari yang pertama dulu, belum. Baik, oke. Nah, yang pertama itu ada pekerja pengetahuan atau knowledge worker sebagai produsen dan konsumen pengetahuan. Jadi, di dalam KMS itu ada yang membuat ide atau pengetahuan baru, tapi ada juga yang mengkonsumsi pengetahuan tersebut gitu dari pekerja tersebut gitu. Jadi pekerja tuh bisa jadi entah sebagai distributor pengetahuannya atau sebagai konsumen dari KMS itu sendiri. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi itu sebagai sistem distribusi, repository, server, dan isi. Seperti yang tadi udah disebutkan sebelum-sebelumnya bahwa teknologi ini menjadi salah satu media dari KMS itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada input atau output. Berupa objek yang membentuk tim dan dibentuk oleh pengetahuan seperti strategi, perencanaan, pengembangan produk dan layanan, serta operasi infrastruktur dan pelayanan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada pengontrol. Nah, pengontrol yang baik bagi knowledge management itu biasanya dari pimpinan yang mengendalikan knowledge worker. Jadi di KMS yang ada di PT Telkom, dia tuh si KMS-nya itu dia punya orang yang buat ngontrol buat ngontrol karyawan-karyawannya gitu. Nah, secara umum kegiatan dari implementasi KMS di PT Telkom yang dilakukan melalui sistem manajemen itu, Telkom tuh punya KMS yang namanya itu Kampiun. Nah, untuk Kampiun ini nanti bakal
bahas lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Nah, melalui Kampiun itulah knowledge acquisition sampai pengetahuan tersebut digunakan jadi knowledge utilization dan bermanfaat gitu bagi perusahaan. Oke, mungkin bagi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya izin menjelaskan tentang analisis sistem manajemen pengetahuan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan saya sebelumnya, akan timbul suatu pertanyaan, yaitu bagaimana PT Telkom mengelola pengetahuan? Baik, boleh di next. Nah, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, aspek pertama terkait struktur dan fungsi sistem manajemen pengetahuan yang pertama adalah personal knowledge. PT Telkom menerapkan sistem manajemen pengetahuan dengan fokus pada peningkatan pengetahuan pribadi karyawan melalui pelatihan, terutama untuk mereka yang berinteraksi langsung dengan konsumen, guna meningkatkan kinerja dan inovasi. PT Telkom percaya bahwa karyawan dengan personal knowledge yang baik akan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan job prosedur yang ditetapkan perusahaan. Nah, KMS di sini dapat mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar individu atau departemen. Masalah dapat timbul jika pengetahuan dimiliki hanya berada pada sejumlah individu tertentu. Maka perusahaan rentan terhadap risiko kehilangan informasi kunci jika karyawan tersebut meninggalkan organisasi. Baik, boleh di next. Aspek berikutnya adalah job prosedur. Sistem manajemen pengetahuan melalui job prosedur atau prosedur kerja berhasil ditetapkan di PT Telkom dengan cara memastikan prosedur kerja yang baik dalam pengelolaan pengetahuan dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Contoh penerapannya adalah dengan menyediakan manual prosedur kerja yang jelas dan mudah diakses, serta melaksanakan pelatihan rutin kepada karyawan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur kerja yang ada. Tetapi, ada masalah yang ditemui dalam penerapan sistem manajemen pengetahuan melalui job prosedur, yaitu beberapa karyawan memiliki kurangnya budaya membaca. Namun, merujuk pada penelitian dilakukan oleh Maulida dan Hari pada 2017, masalah ini sedang ditangani melalui monitoring khusus dari perusahaan. Baik, boleh di next. Aspek yang terakhir adalah teknologi. Sistem manajemen pengetahuan melalui teknologi di PT Telkom melibatkan penggunaan berbagai alat dan platform teknologi untuk mengelola, menyimpan, dan berbagi pengetahuan di seluruh organisasi. Dengan teknologi sebagai bagian integral dari sistem manajemen pengetahuan, PT Telkom dapat memfasilitasi akses cepat dan mudah ke informasi yang relevan. Salah satu contoh penerapan sistem manajemen pengetahuan melalui teknologi adalah penggunaan basis data berbasis cloud untuk menyimpan dan berbagi informasi di antara karyawan. Dengan platform berbasis cloud, karyawan dapat mengakses data dari mana saja dan kapan saja, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dan pertukaran pengetahuan yang efisien. Namun, hal ini menimbulkan tantangan terkait keamanan data dan informasi yang disimpan dalam sistem manajemen pengetahuan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, tadi kan udah dijelasin mengenai bagaimana cara kerja dan aspek sistem pengelolaan pengetahuan di PT Telkom. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gimana sih cara kerja knowledge management system dalam proses pengelolaan pengetahuan tersebut. Nah, jadi dengan adanya KMS ini dapat membantu pengelolaan pengetahuan di perusahaan dengan cara memfasilitasi pengumpulan data, penyimpanan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi. Untuk PT Telkom sendiri sudah menerapkan KMS dengan cukup baik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya karena PT Telkom dapat mengelola pengetahuan yang mereka miliki dengan pendekatan berbasis personal knowledge, job prosedur, dan teknologi. Boleh di next slide. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa penerapan 3 aspek ini dapat membangun perusahaan dengan lebih baik melalui pertama ini ada personal knowledge. Karyawan akan lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dan juga mereka
dapat berkontribusi pada inovasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Terus yang kedua ini ada job prosedur. Dengan adanya job prosedur yang terstruktur, maka efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pengetahuan itu dapat ditingkatkan karena kan setiap langkah sudah diatur dengan baik. Jadi lebih gampang diidentifikasi kalau misalkan ada potensi kerugian di langkah selanjutnya. Terus yang ketiga ini adanya teknologi yang memadai. Perusahaan dapat menyimpan dan mengelola pengetahuan yang mereka punya jadi lebih efisien. Terus juga lebih aman kan karena adanya teknologi yang memadai ini, serta mendukung kolaborasi dan pertukaran informasi di antara tim kerja. Biar para karyawan tuh lebih informatif. Boleh di next slide. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, di sini saya bakalan membahas tentang efektivitas dari penggunaan KMS pada PT Telkom. Boleh di next slide. Nah, sebelum saya membahas efektivitas dari KMS di PT Telkom, saya bakalan ngejelasin nih apa sih itu Kampiun. Nah, jadi Kampiun ini tuh merupakan knowledge management system yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia, yang mana sistem ini tuh berbasis teknologi informasi. Nah, jadi Kampiun ini tuh awalnya dari ide divisi sistem informasi yang membuat sebuah sistem database yang diberi nama Telkom Knowledge. Nah, jadi Telkom Knowledge ini menyimpan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan dan kemudian pengetahuan tersebut dapat diakses oleh seluruh karyawan PT Telkom. Nah, jadi pada tahun 2005 sistem ini tuh baru diterapkan di seluruh PT Telkom Indonesia dengan tujuan agar pengetahuan dapat dimanfaatkan oleh karyawan di PT Telkom Indonesia tersebut. Sejak saat itu perkembangan Kampiun ini tuh sangat signifikan, mulai dari yang awalnya tuh hanya digunakan oleh 150 pegawai dan sekarang mulai lebih dimasifkan penggunanya. Lebih dari 20.000 pegawai sudah memakai Kampiun ini. Nah, implementasi Kampiun membuat PT Telkom menjadi sebuah perusahaan yang berhasil memanfaatkan pengetahuan perusahaan. Nah, jadi bagaimana sih penggunaan atau mekanisme penggunaan Kampiun tersendiri? Nah, jadi penggunaan itu para karyawan tuh bisa meng-share gitu pengetahuannya atau pengalamannya, habis itu juga pengalaman pas pelatihan, mereka itu semua bisa men-share dokumen pengetahuan ke Kampiun tersebut, yang mana nantinya di dalam Kampiun tersebut para karyawan lainnya itu bisa mengakses dan memanfaatkan juga semua dokumen yang diupload di sana. Nah, tidak hanya itu, para karyawan juga bisa melaporkan nih jika misal dokumen tersebut tuh kurang bagus atau tidak relevan gitu. Jadi mereka bisa memberikan feedback ke divisi sistem informasi. Jadi mereka bisa mengadukan ke sana dan nanti divisi sistem informasi tersebut bisa memperbaiki gitu dokumen yang diupload. Oke, boleh next slide. Nah, jadi di sini udah ada salah satu gitu efektivitas penggunaan Kampiun, yaitu meningkatkan inovasi. Nah, jadi penerapan sistem manajemen pengetahuan atau KMS di PT Telekomunikasi Indonesia atau yang dikenal dengan yang tadi saya sebutkan itu Kampiun telah terbukti nih meningkatkan tingkat inovasi perusahaan. Nah, hal tersebut tuh bisa tercermin dari pengembangan produk atau layanan baru. Seperti contohnya, itu ada produk Flexi Combo. Nah, jadi Flexi Combo ini tuh merupakan inovasi produk yang dihasilkan dari adanya sistem manajemen pengetahuan PT Telkom.
Nah, sebelum PT Telkom menerapkan sistem manajemen pengetahuan ini, produk Telkom tuh kurang beragam gitu, atau kurang masih sedikit lah bisa dibilang. Dan PT Telkom awalnya hanya menyediakan layanan telepon kabel tidak bergerak di Indonesia. Itu sekitar 2005, sebelum 2005, dan setelah penerapan sistem manajemen pengetahuan ini di 2005, PT Telkom tuh udah bisa menyediakan berbagai produk-produk telekomunikasi. Nah, salah satunya itu yaitu Flexicombo tersebut. Nah, jadi mulai kini tuh mulai banyak tuh inovasi-inovasi baru dan bermunculan seperti dari Telkom Speedy, T-Cash, IndiHome, kartu as atau kartu simpati. Dan inovasi ini mungkin terjadi ya dari mulai melalui program basis pengetahuan yang luas dan kolaborasi antar karyawan gitu dari penggunaan Kampiun tersebut. Boleh di next slide. Nah, untuk selanjutnya itu juga bisa meningkatkan efisiensi. Nah, penggunaan dari knowledge tersebut juga telah membantu PT Telkom Indonesia untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, salah satu caranya yaitu dengan pembuatan job prosedur yang jelas dan dipatuhi oleh semua karyawan. Nah, dengan adanya prosedur kerja yang teratur atau terstruktur tersebut, karyawan tuh dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Nah, boleh next slide. Selanjutnya Kampiun juga bisa meningkatkan keputusan bisnis. Dengan penggunaan Kampiun juga memungkinkan PT Telkom Indonesia untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik gitu. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya akses terhadap informasi yang relevan dan terkini melalui sistem manajemen pengetahuan tersebut. Nah, untuk membantu para pemimpin perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi tentunya. Karena informasi yang ada di Kampiun terus update, maka hal itu dapat membantu gitu keputusan dari atasan membuat kebijakan bisnis yang lebih relevan dan lebih mengedepankan inovasi baru. Nah, selanjutnya boleh di next slide. Nah, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Suaranya terdengar? Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya. Ini adalah slide terakhir, bukan slide terakhir, materi terakhir untuk yang akan dipresentasikan oleh kelompok 9, yaitu terkait dengan rekomendasi ya. Sebenarnya perbaikan-perbaikan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk PT Telkom sendiri, khususnya untuk sistem KMS-nya. Yang pertama, tentunya kita harus memperluas jaringan Kampiun ya. Kan Kampiun sendiri tadi sudah dijelaskan kalau itu adalah medium ya, medium dari PT Telkom sendiri yang mana digunakan untuk mengakomodasi knowledge yang ada di perusahaan. Jadi PT Telkom sendiri ini bisa memperluas jaringan intranet Kampiun yang tadi ke seluruh unitnya. Jadi semua pegawai itu bisa menggunakan sistem Kampiun ini untuk berbagi pengetahuan dan mendukung pekerjaan mereka. Karena balik lagi ya, kalau aksesnya terbatas, maka proses atau sistem KMS sendiri ini bisa jadi tidak efektif gitu, karena pengetahuan dan juga
prosesnya itu ada yang tidak bisa jadi tidak masuk gitu. Selanjutnya melakukan penelitian dan juga evaluasi. Tentunya ya PT Telkom bisa melakukan penelitian dan evaluasi ini melihat seiring berjalannya atau implementasi dari knowledge management system yang sudah berjalan sebelumnya. Kenapa gitu? Karena kita tahu ya kalau yang namanya proses bisnis ataupun apa namanya pengelolaan sesuatu gitu, terkhususnya pengetahuan ini sendiri kan, yang mana ini bisa jadi basis untuk menentukan suatu keputusan bisnis gitu. Artinya ini apa namanya perangkat yang sangat strategis gitu untuk sustainability dari suatu bisnis. Jadi kita perlu banget nih mengevaluasi dan juga melakukan riset lebih lanjut ya ketika sudah berjalan sistemnya, apakah ada yang perlu diperbaiki gitu sehingga efektivitas dari sistem tersebut tidak terdegradasi gitu. Selanjutnya melakukan pelatihan atau training dan juga melaksanakan edukasi ya atau pendidikan. PT Telkom ini mengembangkan program training dan juga pendidikan untuk karyawannya sebagai langkah ya untuk mengenal dan juga menggunakan sistem manajemen pengetahuan yang lebih baik. Jadi sistemnya udah ada, maka langkah selanjutnya adalah mensosialisasikannya dengan cara melakukan pelatihan dan juga mengedukasi para karyawannya supaya nanti bisa menggunakan sistem tersebut. Nah, sekiranya itu yang dapat kelompok 9 ambil kesimpulannya. Semoga ada manfaatnya ya untuk kelas pemasaran digital A. Dan juga terima kasih Bu Dara udah memberikan tugas ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dara. Lanjutkan pimpin diskusi. Oke, jadi presentasi pada kali ini sudah selesai. Untuk teman-teman semua yang ingin mengajukan pertanyaannya, boleh diajukan pertanyaannya dengan mengaktifkan fitur raise hand. Sepi nih. Masih pada di tempat gak nih teman-teman nih? Cek ya. Cut Desianti, ada nggak? Ada, Bu. Ya, oke. Jika nggak ada yang bertanya, kalau menurut kamu nih, Cut, tadi kan udah paparan nih sama kelompok 9 ya tentang KMS di Telkom, di mana kita tahu sendiri Telkom ya perusahaan besar ya, apa BUMN ya. Nah, tentu dia sudah mempunyai sistem yang baik, apalagi di sini ada dipaparkan tentang knowledge management sistemnya yang sudah dijelaskan oleh kelompok ini. Nah, menurut kamu, Cut, gimana nih pemaparan dari kelompok 9 ini? Tadi kalau dari yang saya pahami ya Bu ya, pemaparan kelompok 9 ini kan bahas tentang manajemen pengetahuan. Jadi bagaimana pengetahuan itu nggak terputus dari yang udah lama ke operasional yang baru. Terus menurut saya di manajemen Telkom itu udah cukup bagus sih Bu.
Karena kan udah perusahaan besar yang BUMN levelnya gitu. Udah nasional kalau di Indonesia. Kalau menurut saya gitu sih, Bu. Oke, tapi nggak ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 9. Eh eh, bikin pertanyaannya dulu, Bu. Oke, siapa lagi nih? Erza Dimas ada nggak? Ada Bu. Nah, gimana menurutmu Erza? Pemaparan Eh, kelompok 9 ini cukup membahas nggak terkait KMS-nya? menurut saya cukup sih Bu, cukup membahas. Ya, cukupnya bagaimana? Sebentar Bu. Tadi kan ini dijelaskan ya pada perusahaan Telkom itu bagaimana cara Telkom ini mengelola kan. Ada tadi kalau nggak salah tuh dijelasin tuh kayak eh, personal knowledge, job prosedur dan teknologi dan kayak gitu. Yang kayak gitu deh Bu. Em, Tadi kan dijelasin juga kan kalau misalnya kayak personal knowledge itu em, yang dapat merubah karyawan menjadi lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Habis itu ada juga job prosedur nih. Kalau nggak salah tuh job prosedur dari Telkom ini terstruktur ya, efisien. Habis itu mereka juga efisien dan efektivitas. Habis itu ada juga yang ketiga tuh tadi kalau nggak salah eh, teknologi Bu. Teknologi dari PT Telkom ini udah cukup memadai. Nah dari penjelasan-penjelasan itu menurut saya sudah cukup sih, Bu. Mungkin itu saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 9? Eh, Mungkin dibuat dulu Bu pertanyaannya. Belum belum ada sih. Nggak Iya ada ya. Bu. Oke, baiklah. Satu lagi deh. Rajwa Bilkis. Gimana menurutmu Rajwa? Rajwa ada? Rajwa Bilkis. Berarti Rajwa Bilkis habis hidupin Zoom. Entah kemana ya, nggak nyaut nih. Rajwa, berarti Rajwa nggak hadir ya? Oke, saya catat Rajwa nggak hadir. Rafani, coba Rafani. Rafani ada nggak? Rafani Adinda ada nggak di Zoom ini? Rafani nggak ada juga. Iya, Ibu, ada Ibu. Nah, kalau kalaupun belum tahu mau ngomong apa, yang penting nyaut dulu. Berarti kamu ada gitu loh. Ya gimana Rafani? Kalau menurutmu? Kalau menurut saya, KMS-nya udah mendukung banget sih di pengelolaan PT Telkom. Terus tadi juga sama sih kayak yang lain udah dijelasin personal knowledge-nya juga, jobnya, gitu-gitu. Jadi bagaimana? Udah mendukung, Ibu. Itu saja alasan. Oke, baiklah. Kelompok 9. Rafani ada yang mau ditanyakan nggak ke kelompok 9? Belum sih, Bu. Paling dibikin dulu pertanyaannya. Bikinnya kapan minggu depan? Oke, eh, baiklah. Kelompok 9, saya mau tanya nih. Tadi kan ada menjelaskan bagaimana
awalnya terganti dengan apa dulu tentang knowledge management system yang secara umum ya. Kemudian selanjutnya, oh tuh ada yang mau nanya. Oke, silakan Cut sebelum saya lanjut. Kelompok 9, silakan ditanya, direspon. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Kan udah dijelasin manajemen pengetahuan itu buat antara divisi. Nah, gimana manajemen pengetahuan itu mengatasi tantangan buat kolaborasi antar divisi gitu? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Cut. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Bagi yang lainnya, kalau mau ada pertanyaan, tanyain aja. Nanti kita tampung terlebih dahulu.
kelompok 9 tuh ada yang mau bertanya. Baik, untuk yang mau bertanya, boleh mulai dari Erza Dima Saputra. Baik, terima kasih kelompok 9. Untuk pertanyaannya nih, tadi kan sudah dijelaskan ya rekomendasi untuk memperbaiki sistem KMS pada si PT Telkom ini. Jadi di situ kan rekomendasinya ada 3 tuh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di rekomendasi yang ketiga, kan ada training dan pendidikan. Nah, kira-kira nih training yang tepat nih agar karyawan dapat mengenal dan menggunakan sistem manajemen pengetahuan yang lebih baik. Ini gimana sih kira-kira? Apakah sudah jelas? Oh ya, baik. Sudah jelas pertanyaannya, terima kasih. Selanjutnya, Muhammad Baik, Rizky sama-sama. Ramadan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya di sini mau nanya ke kelompok 9. Kan tadi udah dijelasin ya gimana itu apa itu knowledge management system. Nah, saya mau nanya di sini gimana sih perusahaan Telkom Indonesia ini menggunakan sistem KMS itu untuk ngeidentifikasi akar penyebab masalah gangguan jaringan yang terjadi pada jaringan internet Telkomsel. Eh, gitu aja. Apakah jelas pertanyaannya? Boleh konfirmasi dulu, ini jaringan internet Telkomsel sebagai produk atau kampiunnya? Sebagai produk sih, penanya sebagai produk. Penasaran Sebagai, ya, jadi mengatasi kendala jaringan. masalah produknya itu gimana caranya gitu. Ya, Terima kasih atas pertanyaannya. Adakah yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, kami izin diskusi. Oh, ada lagi. Silakan, apa? Izin bertanya untuk kelompok 9, itu yang piramida kognitifnya bisa dijelasin detail nggak? Maksudnya tuh eh, wisdom, knowledge, information, sama data. Nah, itu kan kalau wisdom tuh dia bentuknya lebih kerucut ya, berarti tingkatnya lebih atas. Kalau misalkan eh, dia dari wisdomnya itu dia salah, itu berdampak ke negatif ke knowledge, information, sama datanya. Makasih. Oh, baik. Jadi pertanyaannya itu terkait dengan bagaimana jika keputusan yang dibuat atau wisdom yang dibuat itu salah. Apa yang harus PT Telkom lakukan, gitu ya? Iya, benar. Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sementara itu dulu ya. Ada lagi. Boleh, Alhairina. Oke, makasih kesempatannya. Aku mau tanya aja soalnya sebenarnya KMS ini tuh kaitannya erat gak sih sama data analytics atau data science? Itu aja sih mungkin. Baik, terima kasih pertanyaannya, sudah jelas. Mungkin itu dulu ya pertanyaannya. Eh, untuk selanjutnya mungkin akan didiskusikan di luar kelas mungkin, atau nanti dibahas lebih lanjut oleh Bu Dara. Oke, sekian.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Jadi saya dari kelompok 9 perwakilan mau menjawab pertanyaan dari Cut Desianti. Tadi kan pertanyaannya kan bagaimana manajemen pengetahuan mengatasi tantangan untuk kolaborasi antar divisi. Yaitu manajemen pengetahuan mengatasi tantangan kolaborasi divisi dengan menyediakan platform kolaborasi, pembagian pengetahuan yang terstruktur, penggunaan teknologi, pelatihan karyawan, penetapan tujuan bersama dan evaluasi rutin. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah, Stella. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya di sini mau menjawab terkait pertanyaan Nafa tadi, yang gimana sih kalau di tadi ada ada yang itu wisdom di paling atas itu tidak berjalan efektif sebagai kebijakan dalam pengambilan keputusan, itu gimana sih PT Telkom supaya bisa
menjadi lebih efektif gitu. Sebenarnya kalau apa yang udah saya lihat atau saya cari dari berbagai jurnal itu nggak ada eh, nggak ada yang benar-benar highlight kalau misalnya PT Telkom tuh ngelakuin apa sih kalau misalkan nggak efektif atau apa gitu. Cuman eh, dari apa yang saya tahu, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa PT Telkom ambil gitu buat kebijakan kebijakan dalam pengambilan keputusan eh, supaya bisa berjalan dengan efektif. Nah, kalau misalkan emang si kebijakannya itu nggak efektif atau kayak menimbulkan masalah atau apapun, berarti PT Telkom itu harus melakukan evaluasi lalu identifikasi. Dia tuh harus bisa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan knowledge management yang ada gitu. Terus habis itu identifikasi akar masalahnya tuh ada di mana, lalu faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan tadi tidak efektif atau tidak berjalan dengan lancar itu kenapa gitu. Nah, maka kalau misalkan udah dilakukan evaluasi dan identifikasi, lalu kan biasanya nanti ketemu tuh di mana sih area yang emang perlu diperbaiki lalu diubah. Nah, selanjutnya ada perumusan kebijakan baru. Mungkin setelah tadi PT Telkom ngelakuin evaluasi dan identifikasi, PT Telkom bisa ngeriset tuh gimana dari awal kesalahan dia, terus habis itu buat kebijakan baru supaya yang tadinya nggak efektif itu nggak keulang 2 kali gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga ada implementasi dan sosialisasi. Nah, implementasikan kebijakan baru itu dengan cara yang terstruktur dan terencana gitu. Terus beri pelatihan juga kepada karyawan-karyawannya, lalu melakukan sosialisasi kepada karyawan bahwa ada kebijakan baru gitu. Nah, selanjutnya ada evaluasi lagi setelah tadi udah dievaluasi di awal. Tadi kan kalau yang di awal tuh evaluasi sebenarnya nggak efektifnya tuh ada di mana sih? Nah, kalau di yang step keempat itu evaluasi apakah kebijakan baru yang sudah berjalan itu bisa terlakukan secara efektif gitu. Oke, paling gitu aja sih. Nafa, apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Meisha. Oke. Berapa pertanyaan lagi? 3 lagi ya? 3 lagi, Bu. Jadi ini saya mau menjawab pertanyaan dari Rizky. Oke, jadi tadi Rizky bertanya tentang bagaimana PT Telekomunikasi Indonesia itu menggunakan knowledge management systemnya atau yang tadi itu Kampiun untuk identifikasi nih akar penyebab masalah lag yang terjadi pada salah satu produknya yaitu jaringan internet Telkomsel. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan ya pada presentasi tadi, jadi Kampion ini kan sebagai wadah ya untuk menampung segala dokumen yang berisikan pengetahuan yang mana sumbernya itu dari karyawan-karyawan PT Telkom juga. Nah, jadi untuk mengidentifikasi akar dari masalah dari jaringan lag ini itu bisa dengan
ngumpulin data gitu. Nah, jadi dari karyawan sendiri itu bisa gitu nyari data-data gitu dari para konsumen atau permasalahannya dari berbagai sumber dan juga pelaporan dari pelanggan. Nah, selanjutnya dari data tersebut bisa nih dianalisis dan dikumpulkan secara menyeluruh. Dan setelah itu dan juga bisa memanfaatkan dari pengetahuan karyawan internalnya sendiri, yaitu bisa memanfaatkan gitu apa yang dimiliki dari karyawannya sehingga bisa nih mencari solusi terbaiknya untuk memecahkan permasalahan dari jaringan yang buruk. Nah, setelah itu setelah data dikumpulkan dan dianalisis masalah yang ada di lapangan dan digabungkan dengan apa yang karyawan dari PT Telkomsel sendiri punya pengetahuan, dan setelah itu bisa dicari solusi terbaiknya. Selanjutnya setelah dapat nih solusi terbaik, PT Telkom bisa langsung mengimplementasi perbaikan dari masalah jaringan tersebut gitu, sehingga masalah dari permasalahan jaringan yang lag tadi itu bisa teratasi dengan baik. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya berikan. Rizky, apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaannya atau belum? Sudah menjawab, Mas Aldi. Terima kasih. Baik, Rizky, terima kasih juga. Oke, jadi di sini saya mau jawab pertanyaan dari Farza Dimas tadi tentang training dan pendidikan ya. Nah, jadi di PT Telkom sendiri ini udah menyediakan banyak banget training untuk karyawan-karyawannya. Jadi di sini saya sebutin 4 strategi yang mereka lakukan. Yang pertama ini ada strategi DNA. Ini merupakan pelatihan yang dilakukan untuk mencari tahu informasi terkait produk yang ditawarkan oleh PT Telkom. Contohnya itu ada konten, aplikasi, network, sama device. Terus yang kedua ini ada strategi mempercepat. Pelatihan ini fokus pada peningkatan proses bisnis. Terus yang ketiga ada strategi pemberdayaan. Pelatihan ini berhubungan dengan peningkatan penjualan, pemberdayaan manusia, serta saluran penerimaan. Terus yang terakhir ada strategi sampingan, jenis pelatihan yang mengarah kepada community marketing, jadi kayak mengarah pada pasar. Terus Telkom juga menyediakan program untuk mengembangkan kepemimpinan berdasarkan tingkatan jabatan. Jadi ada kepemimpinan tingkat senior, tingkat menengah, sama tingkat dasar. Mungkin itu dari saya, apakah terjawab? Terima kasih, Kayla. Betul. Baik, izin menjawab pertanyaan terkait data analis. Jadi data analis itu kan pekerja seseorang yang mengelola suatu data, yang menganalisis suatu data. Tentunya dari PT Telkom sendiri memiliki profesional, yaitu data analis, untuk menganalisa data-data yang sudah ditampung ya di program KMS PT Telkom itu sendiri. Jadi dari kaitannya, tentunya ada kaitannya data yang diolah oleh data analis. Dan PT Telkom punya profesional data analis. Jadi itu kesimpulannya. Karena data-data itu bisa jadi new oil ya. Jadi akan sangat berpengaruh juga kepada. Jadi si campaign ini intranet juga.
Ya, Kampiun ini kan apa namanya alat yang dipakai sama PT Telkom ya, gitu. Itu kira-kira. Terima kasih, Amel. Ya, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, karena semua pertanyaannya sudah dijawab ya, mungkin saya akan kembalikan kepada Bu Desvinur. Oke, baik. Terima kasih kelompok 9 yang sudah menjawab semua pertanyaan teman-temannya dengan baik, sudah memaparkan materi. Oh ya, saya mau tanya dulu, sumber referensi teman-teman pada pemaparan hari ini dari mana? Apakah langsung melakukan wawancara? Sebaiknya di dalam paparannya juga ada ya sumber referensi dari mana. Misalnya mengambil dari jurnal. Nah, jurnalnya jurnal apa-apa saja. Nah, di jurnal itu mengatakan apa? Maka misalnya nih, PT Telkom Knowledge System Managementnya menggunakan tadi ada Kampiun. Nah, Kampiun ini berdasarkan hasil dari jurnal siapa, tahun berapa. Nah, itu sebaiknya diinformasikan. Nah, tadi kan nggak tahu ya, sumber referensi dari kelompok 9 ini apa? Apakah langsung mempunyai orang di Telkom yang akan menginformasikan tentang knowledge management system di sana? Atau dari jurnal, atau dari web, atau dari mana? Gimana? Izin menjawab. Mhm. Siapa Aldi mau jawab? Enggak, duluan Emel. Ya, izin menjawab. Jadi untuk referensinya sendiri itu kita dari berbagai macam jurnal, Bu. Berapa jurnal? Berarti ya cukup banyak gitu. Tapi kebanyakan jurnalnya itu dari media Analiti, terus ada penelitian dari LIP UI, sama Research Kit. Oke, berarti sumber hanya dari jurnal saja ya referensinya. Berarti tadi tuh yang dipaparkan tadi terkait dengan bagaimana KMS-nya di Telkom itu sendiri memang pure campuran dari bermacam-macam jurnal tadi ada. Iya, Bu. Nah, Ada ya penelitian yang bahkan ada penelitian juga yang sebelumnya udah meneliti sistem KMS di Telkom itu seperti apa gitu. Jadi kita sebenarnya mengembangkan lagi gitu. oke, nanti disebut di makalah lebih rinci lagi menjelaskan seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya tadi ada sistem apa tadi Kampiun dan lain sebagainya. Dijelaskan nih bersumber dari jurnal ini yang ditarik kesimpulan. Nah, oke. Juga tadi kita saya tambahkan lagi terkait dengan bagaimana pertanyaan siapa tadi Khairina ya. Bagaimana kaitannya data analis dengan KMS. Nah, data analis ini dia mendapatkan sumber apa data dari KMS kan knowledge management tadi dari piramida kita lihat tadi ada data ya. Tentu di dalam knowledge management itu ada suatu pengumpulan data di mana data itulah sumber awalnya sehingga dapat data itu diolah dan dianalis oleh si data analis tadi dilakukan analisa terhadap data tersebut sehingga bisa menjadikan suatu sumber informasi yang dapat digunakan dalam proses operasional, dalam hal apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi. Seperti tadi juga dalam hal perbaikan, jika ada keluhan, jika ada permasalahan terkait jaringan dan lain sebagainya, tentu juga bisa misalnya ada karyawan baru, sehingga tadi juga ada disinggung oleh kelompok 9 supaya pengetahuan tersebut tidak hilang saat karyawan itu berpindah atau keluar atau pensiun dari organisasi tersebut. Nah, kurang lebihnya demikian saya tambahkan. Oke, cukup kelompok 9 terima kasih presentasinya cukup bagus, cukup lengkap, cuman kurang melampirkan sumber referensinya saja. Untuk kelompok berikutnya jangan lupa melampirkan sumber referensi supaya kita bicaranya ada data dari mana kita mendapatkan sumber tersebut. Oke, begitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya hari ini kita kuis lagi ya.
kuis lagi terkait dengan materi kita minggu lalu. Nah, mungkin teman-teman yang bahas knowledge management, cincailah katanya gitu ya. Minggu lalu kita materinya adalah apa ya? Data dan knowledge management. Oke. Sudah terlihat kode kuisnya?